Aibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah pesan. Dan pesan ini diberikan kepada keponakannya, kepada sepupunya yang masih muda belia, Ibnu Abbas. Dan tolong para orang tua juga menanamkan kepada anak-anaknya pesan ini. Jangan cuma anak itu dikasih pesan, nak sekolah nak, belajar nak, jadilah orang pinter supaya kamu sukses. Nggak semua orang pinter sukses. Tapi yang sukses itu adalah orang-orang yang beriman, walaupun dia nggak punya rezeki. Apa pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ini ketika beliau dibonceng sama Nabi SAW? Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ingat di surat Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa dan Khadir merenovasi bangunan. Kenapa kok mereka merenovasi bangunan itu? Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim, 2 anak yatim, yang 2 anak yatim ini ada di kota. Kok bisa Allah ngirim nabi? Boleh jadi Nabi Khidir juga nabi, 2 nabi merenovasi bangunan, punya 2 anak yatim. Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah. Bapaknya orang soleh. Jadi kita bicara nanti gimana anak-anak kita, rizki mereka nanti gimana? Loh, kalau kita jaga Allah, kita bertakwa kepada Allah, anak-anak kita akan dijaga sama Allah. Allah kirimkan 2 nabi itu untuk ngurusin hartanya 2 anak yatim ini. Bapaknya sudah mati, sudah di kuburan. Anaknya masih kecil-kecil. Berapa banyak ya orang yang kadang-kala takut. Dia ngomong, ya Allah, bapak ini sakit-sakitan, sedangkan kalian masih kecil-kecil. Bapak ini bingung gimana rezeki kalian nantinya. Loh, berarti bapaknya belum soleh. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, yang kekuasaannya pada waktu itu sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol. Ketika dia mau meninggal dunia, dia diracun. Sempat Haywah, Raja ibn Haywah ya, orang-orang yang sekarang mengatakan, ya Amirul Mukminin ausi, wahai Amirul Mukminin, engkau berwasiatlah buat anak-anak, mumpung engkau masih berkuasa, masih berlaku wasiatmu gitu, sebagai seorang penguasa. Anak-anakmu miskin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya kekasihku, pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan dia akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anakku soleh, Allah akan melindungi mereka. Meninggal Umar bin Abdul Aziz. Ana lupa ya, warisan yang ditinggalkan itu 11 dirham atau 18 dirham yang dibagikan ke beberapa anak. Tapi subhanallah, lewat berapa tahun anaknya itu bisa bersodakoh 70 ekor kuda. Allah kasih rizki yang berkah kepada anak-anaknya. Berbeda dengan anaknya khalifah-khalifah yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Ketika bapaknya mati, anaknya kaya raya, setelah itu anaknya minta-minta di pinggir jalan. Jatuh miskin. Maka tolong jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga anak-anak kita. Maka para suami yang berzina di luar,
tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, boleh jadi istrinya berzina di rumah karena Allah tidak menjaga. Maka dimanapun engkau berada, jagalah Allah. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta tolong sama Allah. Jadi bapak, ibu, tolong anaknya diajarin, nak, kalau engkau butuh sesuatu, ingin sesuatu, minta sama Allah, nak. Engkau kepingin jadi apa di masa depan nanti? Yarhamukallah. Engkau ingin sekolah di mana, nak? Minta sama Allah, nak. Kadang-kala orang tua itu ngajarin anaknya, kalau engkau butuh apa-apa, ngomong sama abah. Lu jangan. Engkau butuh apa-apa, minta sama Allah. Sehingga Allah kasih rizki abah, Allah gerakkan hati abah, abah bisa bantu. Dan boleh jadi Allah kasih rizki engkau nggak lewat abah juga. Allah subhanallah jamaah. Bicara rizki itu. Anak punya anak itu, tahu-tahu WA dia. Bah, anak dapat rizki. Apa? Anak dapat tab. Kata dia, Masya Allah, lengkap dengan semuanya. Kira-kira harga berapa? Anak tanya. Kira-kira 35 jutaan apa? Masya Allah, nah. Bapaknya nggak mungkin beliin dia itu. Bapaknya, tapi tadi ada rizki yang mencari, dicari sama rizki. Maka ajarkan kepada anak kita, jangan cuma ngelihat kepada bapaknya, cuma bapaknya yang bisa berbagi sama dia, yang bisa ngasih dia. La, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki, bukan bapak. Dan kita juga harus tahu, istri kita nggak makan rizki kita, sebagaimana anak kita tidak makan rizki kita. Mereka makan rizki mereka sendiri. Maka Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Maka tolong sampaikan kepada anak, nak, kalau kau minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Setelah itu silahkan mau ngomong sama orang tuanya, nggak ada masalah. Tapi tetap dia harus punya akidah dan keyakinan hanya Allah yang bisa membantu dia. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai', ketahuilah, kalau seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, seluruh penduduk Indonesia, plus di dalamnya ada Pak Prabowo sebagai presiden dan menteri-menterinya, semua ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin engkau naik jabatannya. Apa kata Nabi SAW? Lam yanfa'u, gak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali Allah sudah menetapkannya untukmu. Urusannya itu di tangan Allah. Kita kenal mengatakan urusannya fulan ini, nggak ada. Urusannya di tangan Allah.